Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Oktavia, mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual, jenjang strata 1, dengan nomor induk mahasiswa 11 16 10 13. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perancangan yang saya tempuh untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu perancangan board game sebagai media pengenalan kesenian wayang potehi. Wayang potehi adalah kesenian asli dari Tiongkok yang dibawa dan akhirnya diperkenalkan seiring dengan berkembangnya pemukiman Tionghoa di seluruh negeri. Namun tidak seperti wayang Jawa yang kita kenal pada umumnya, wayang potehi sampai hari ini masih mengalami krisis eksistensi, salah satunya dipicu oleh berkurangnya minat dari para kaum muda sebagai salah satu pewaris kesenian ini. Kesenian yang mulai sulit dijumpai ini pada akhirnya hanya bisa kita jumpai pada hari-hari raya Imlek saja. Dan sama seperti permainan wayang pada umumnya, sang dalang sambil memainkan boneka akan menceritakan kisah-kisah klasik dari Cina. Salah satu kisah yang paling sering dipertunjukkan adalah kisah Sun Gokong, atau lebih kita kenal sebagai Kerasakti. Kerasakti sendiri cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, mengingat kisah ini pernah dipertontonkan di televisi dengan judul Kerasakti. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa kisah ini sesungguhnya juga merupakan bagian dari pertunjukan wayang potehi. Melihat permasalahan tersebut, perancangan board game sebagai media pengenalan kesenian wayang potehi akhirnya terbentuk. Dengan target audiens yang saya pilih adalah anak dalam usia sekolah dasar dengan range umur 8-11 tahun. Mengingat pada usia ini, anak-anak cenderung lebih aktif berkelompok dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan media board game saya pilih sebagai media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Konsep perancangan pada board game ini adalah untuk mengenalkan kesenian wayang potehi dengan mengangkat kisah Sun Gokong sebagai landasan permainan. Dan sistem yang berusaha saya adopsi ke dalam board game ini adalah sistem permainan ular tangga yang sederhana namun sangat bisa disandingkan dengan kisah Sun Gokong, yaitu memiliki satu tujuan di akhir dan melalui berbagai hambatan dalam perjalanannya, namun tetap menarik untuk anak-anak. Analisis data yang saya lakukan dalam perancangan ini adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, di mana dalam permainan ini anak-anak akan dilatih dalam hal kekompakan bersama kelompoknya. Selain itu, permainan ini juga mengadaptasi kisah Sun Gokong, di mana mungkin pada generasi ini tidak banyak anak-anak yang tahu mengenai kisah ini. Yang kedua adalah weakness. Meskipun sistem permainannya sangat sederhana, anak-anak masih tetap harus membaca untuk mengetahui bagaimana caranya bermain. Yang kedua adalah pion yang saya gunakan berbahan dasar kertas, sehingga ada kemungkinan untuk mudah lecak, mudah terlipat. Dan yang ketiga adalah anak yang hyperaktif atau sangat aktif ada kemungkinan untuk mudah bosan. Yang ketiga adalah opportunity. Permainan ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Dan yang seperti kita tahu, anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah threat, yaitu ancaman. Ancaman untuk board game ini mungkin berasal dari masyarakat yang mulai sulit untuk melepaskan diri dari gadget dan internet dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembelajaran, game online, dan lain-lain. Yang kedua adalah bermunculnya berbagai board game dengan inovasi yang lebih menarik. Hasil perancangan board game ini adalah dalam permainan ini, pion yang digunakan adalah 4 karakter utama dalam kisah Sun Gokong, yaitu Sun Gokong itu sendiri, Pendeta Tong Samchong, Ti Pat Kai, dan Wu Cheng, yang saya adaptasikan visualisasinya berdasarkan referensi dari wujud wayang potehinya langsung, dan saya sederhanakan. Sedangkan karakter siluman pada petak board game, yaitu Siluman Lipan, Putri Kipas, dan Siluman Kerbau, mereka adalah karakter siluman yang ditemui oleh Sun Gokong dan rombongannya pada kisah perjalanan ke barat. Sistem permainan board game ini menurut saya masih tergolong simple karena memang ditujukan untuk anak-anak. Yang pertama adalah pemain akan memilih
siapa yang menjadi wakilnya. Mereka bisa memilih antara Sun Gokong, Tipatkai, Pendeta Tong Samchong, atau Wucheng. Yang kedua, setelah mereka memilih wakilnya, mereka bisa menentukan pemain pertama hingga pemain terakhir yang bermain. Selama permainan, mengocok dadu adalah hal untuk menentukan berapa langkah mereka maju dan di mana mereka meletakkan pion. Jika ada pemain yang berada dalam petak siluman, mereka tidak bisa mengocok dadu selama 2 kali. Maka dari itu, pemain yang bebas harus bisa meraih petak teratai. Dalam board game ini, petak teratai disebut juga sebagai petak penolong, yaitu petak pembebas dari segala hukuman. Jadi, pemain lain harus bisa meraih petak itu untuk bisa membebaskan pemain yang berada di petak siluman. Dan jika tidak ada pemain yang bisa meraih petak teratai dalam 2 kali putar dadu, maka pemain yang terjebak di dalam petak siluman tersebut harus mengulang permainan dari awal. Kemudian terdapat petak penalti khusus untuk karakter Sun Gokong, Tipatkai, dan Wucheng, sedangkan Tong Samchong tidak ada. Jadi saat karakter-karakter ini memasuki petak penalti mereka tidak bisa memutar dadu dalam sekali putaran, dan hanya Tong Samchong yang bisa menyelamatkan mereka melalui petak teratai. Sisanya sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Jika berada di petak tangga berarti naik, jika berada di petak buntut ular berarti turun. Dan permainan bisa dianggap usai atau finish jika karakter Tong Samchong bisa melewati petak terakhir, yaitu kuil. Memasuki akhir dari kesimpulan perancangan yang saya buat adalah yaitu 1. Visualisasi karakter untuk pion, yaitu Sun Gokong, Tipatkai, Wucheng, dan Tong Samchong saya ambil berdasarkan referensi asli dari wujud wayang potehinya langsung. Jadi pemain bisa mendapatkan visualisasi sederhana tentang bagaimana wujud karakter-karakter tersebut dalam bentuk wayang potehi. Yang kedua adalah warna-warna yang saya adopsi untuk board game saya itu merupakan warna-warna yang dominan dalam budaya Chinese atau Tionghoa. Yang ketiga adalah media board game saya pilih selain sebagai media menyenangkan untuk belajar anak-anak, saya sadar betapa candunya anak-anak dengan game online saat ini sehingga mereka mulai meninggalkan game tradisional. Sedangkan latar belakang dalam board game adalah gurun pasir, di mana hal tersebut saya adaptasi dari salah satu cerita dalam kisah Sun Gokong, di mana mereka melewati gunung pasir untuk bisa menuju ke tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah visualisasi siluman kerbau, siluman lipan, dan putri kipas. Saya ambil dari drama kolosal mereka dan kemudian saya sederhanakan. Selanjutnya adalah ular memang menjadi bagian dari permainan ular tangga. Namun dalam hal ini ular juga merupakan salah satu siluman yang dijumpai oleh Sun Gokong dalam perjalanannya. Kemudian bunga teratai. Bunga teratai adalah bunga yang selalu dibawa oleh Dewi Kuan Im. Jadi kenapa saya menggunakan bunga teratai sebagai ciri petak penolong adalah karena dalam cerita Sun Gokong, saat mereka sedang mengalami kesulitan, pendeta Tong Samchong akan memanjatkan doa kepada Dewa Kuan Im, memohon pertolongan agar Dewi dengan hati yang lembut itu bisa menolong mereka. Karena itu saya memakai bunga teratai. Dan yang terakhir adalah kuil. Saya menggambarkan kuil sebagai garis finish, yaitu petak terakhir di mana akhir perjalanan Sun Gokong dan rombongannya menuju tujuan mereka untuk mempelajari agama Buddha. Kemudian saran yang bisa saya sampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama mungkin bisa mengembangkan cerita lain, karena memang wayang potehi ini mempunyai segudang cerita klasik Cina yang orang tidak banyak tahu dan bisa dieksplor kembali. Yang kedua adalah cerita Sun Gokong sendiri mempunyai 100 bab yang bisa
dikembangkan untuk penelitian maupun perancangan. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Budian yang hingga hari ini masih penuh dengan kesabaran membimbing saya dan memberikan ilmunya. Kemudian kepada para penguji yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.